Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak, nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Jadi orang yang bisa sampai Allah itu bisa menyaksikan sejatinya Allah, berarti tidak harus alim ya, mboten. Tidak harus bisa baca Quran, mboten. Tidak harus hafal hadis, tidak. Pokoknya Anda itu sudah paham sirul asrar, klik pun gampang toh ya. Gampang ya, iki sing dimaksud Kanjeng Nabi, utlubul ilma. Carilah satu ilmu, walau keadaannya, walau bisin, walaupun di negeri Cina, ya niki ilmu siji niki. Kemarin waktu sholat sing tak sampai niki lho. Sholat itu hukumnya wajib kok lakoni, tapi ketika melakukan wajib kok tinggal, dipotong Pak. Guson telah menyatakan enggak apa-apa meninggalkan. Waduh, jok baleni maneh. Nek kok baleni maneh kok potong tak laporno, Google tak kongkon backlist awakmu ya. Ayo balenono maneh. Nggawe judul sing aneh-aneh tak backlist kuwi. Temenan. Dari pihak kami yang membawa izin resmi Pak dari Google, diberi kewenangan jikalau tidak sesuai kontennya itu alias motong-motong, dipunya hak untuk memberikan somasi. Nah dari arah situlah nanti banyak youtuber gulung tikar mengke. Ayo terus no, aku ngiling notok iki. Siapa di antara kita sing ngaku-ngaku Islam kok tauhidnya belum ke anak, nyun sewu, di mata Allah belum bisa dikatakan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sumber gelapnya ini yang menjadikan hatiku tidak bisa menyaksikan Allah? Dari mana? Kadang-kadang kita dikasih tahu Allah. Setelah hal itu terjadi, oh, perkara-perkara yang ada kaitannya dengan urusan dunia, dikasih Allah tahu, iki yang menjadikan hatiku pada saat menerima anugerah itu, anugerah dunia, hatiku lalai pada Allah, atau hatiku tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah di situ. Hatiku tidak bisa melihat yang memberikan ilmu itu Allah. Setelahnya kadang-kadang kita disadarkan, dikasih tahu Allah. Setelah itu terjadi, Bapak Ibu, ini biasanya Allah buka kesadaran satu hamba itu setelah persoalan itu terjadi. Ada sekelompok iman yang masih ada di situ. Ini masih lumayan daripada orang-orang yang nggak tahu sama sekali, hatta zurtumul maqabir, sampai mati tidak dikasih Allah tahu. Contohnya kita dulu Pak, sebelum hati kita ada frekuensi nur tauhid, gak mungkin jenengan sebelum, sedang, sesudah kejadian itu hati sampean itu akan sadar kalau yang kasih semua itu Allah.
Masa itu loh ya. Pasti hati kita akan beriman dan menyadari dari si makhluk. Akhirnya apa? Pujaan hati sampean, iman sampean iki terhadap makhluk. Hal itu terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Tatkala di dalam hati jenengan tidak ada frekuensi nur tauhid. Ibaratnya radioku iki AM frekuensinya, towernya FM, nyambung badan? Mboten nyambung, nggak akan nyambung. Daudek diulir potensinya sampai jebol, ya tetep nggak bisa muncul suaranya karena salah frekuensi. Begitu. Tapi jikalau frekuensinya hati kita ada nur tauhid, towernya bunyi, mohon maaf, kalau kita suatu saat ingin membukanya, mesti akses itu masuk. Kalau tidak membunyikan atau mengoffkan, ya gak iso masuk. Maka potensunya, ulirani dulu Pak, potensu, ulirani dulu. Niku kan ono sing off, ono sing on ya. Nek zaman kula biyen, nek off iku klutik ngono, krungu klutek tek off, klutek on lah. Mesti ono kluteke. Potensi niku wonten klut cetek niku lho Pak ya, cetek. Lah, bagaimana caranya potensi jenengan iki dalam keadaan on terus sehingga suatu saat detik sak detik iku informasi dari towernya itu bisa kita dengar. Kita dengar. Lah kadang-kadang kita off no, kadang-kadang kita on kan. Yes, kadang-kadang dapat informasi, kadang-kadang. Makanya ini anak takok piye to son iso ya tiku iku sambung terus nang Gusti Allah. Potensimu iku ono terus, ojo di off no. Piye maksude iku? Atimu iku kan duweni channel, duweni frekuensi. Nur tauhid iku fungsekno, kan sudah dikasih bahasanya. Kalau Quran iku bukan frekuensi, apa? Wasilah. Wasilahmu iku apa namanya? Fungsekno terus. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Lah apa gunane Gusti Allah maringi wasilah iku? Kok yo dipateni diuripi, di off, di on, ya di on terus lah Pak, terus di on terus. Memang Pak berat Pak, setiap langkah, setiap nafas itu berzikir itu berat, apalagi ngadepi persoalan dunia. Tapi perlu panjenengan ketahui, Anda ingat, Anda tidak ingat, itu sebab siapa? Allah lah. Allah. Cuman apa alasannya Allah itu kok yang memberikan informasi terus? Ibaratnya radio akan nyala terus dikarenakan posisi potensi iku dalam keadaan on. Sampai nek nemen grebek yo cilikno. Tapi jangan sampai di off kan, ngoten loh. Grebeken son aku son. Ya wis cilikno dedek nah. Ojo sampai di off kan. Artinya kalau jenengan itu berat itu awal. Nanti kalau sudah terbiasa jenengan gak usah
mengingat iku ingat sendiri sudah. Mboten saged putus karena posisi potenso sampean itu di posisi on, tidak off, ngoten. Posisi wasilah sampean itu sambung terus. Lah yang menyambungkan terus itu juga Allah gitu. Inilah yang kusebut anugerah. Al makna akhyanan terkadang tahdusu terjadilah ka kedue sira apa zulmatun peteng. Wis adzulmah di dalam matannya itu enggak ada apa namanya sarahnya. Adzulmah itu sebabnya apa? Matan enggak ada, makanya saya tambahi makna untuk menjelaskan zulmatun iki. Akhyanan takhdutsu laka zulmatun, terkadang hati kita terjadi kegelapan itu disebabkan fi anwa'is syahawati, ing dalem anane macem-maceme keinginan. Keinginan yang kumaksud ini ada kaitannya dengan keinginan nafsu dalam diri kita berbentuk pengakuan. Lah, apapun itu bentuk keinginan ini, jikalau rasa yang muncul di dalam hati itu adalah rasa iman keakuan diri kita, berarti itu syahwat. Ini yang kata Rasul, perangi itu, perangi. Tiadakan. Wal ma'asi lan piro-piro laku maksiat. Kebanyakan laku maksiat secara zahiriyah ini bisa menjadikan hati orang itu gelap. Wadzunubi lan piro-piro dosa. Wis dosa apapun, lebih-lebih dosa yang berkaitan dengan syirik, ini luar biasa. Nah, inilah Pak, miturut Syekh Ibnu Athaillah yang akan bisa menjadikan sebabe atine wong iku peteng. Hati seseorang itu tidak bisa menyaksikan wujuding Allah secara fisik. Apakah semuanya memang begitu? Belum tentu. Tapi lihat aja posisinya hati di mana. Kok jangan-jangan karena ilmunya paham, sing penting aku eling Gusti Allah, masih aku nyenuk gak popo. Lah ngoten nggih? Masih aku mangku purel ya ora apa-apa, sing perti aku eling, sing tak pangku Gusti. Ya sik ta iku ngilmunya, tapi kenyataan hati kita bagaimana? Wong hati kita iku sik terasa anget iki Gusti, anget iki. Tadi itu ada penyanyi Pak, aku sengaja nggak nyedek. Tadi itu memang aku dipanggil oleh MC ini, barangkali minta lagu mboten. Dan tadi itu aku memakai dalil wala takroba hadihis sajaro, son ojo kok ide ikai, nek kok ide iku kepingin ku ini. Akhirnya kula madep mungkur ngomong ini. Lah Mbah Yai kula ketua MUI, kula kali ketua MUI Mojokerto. Untung Gus aku kacamata ireng. Mbah Yai, masyaallah. Mbah Yai MUI sekarang, ketua MUI sekarang itu bertauhid Pak, bertauhid Mojokerto, bertauhid. Menggantikan kakang kula sien bertauhid. Makanya kula wau basa ketemu
Langsung hatiku ngomong, irungku kok ambu jenengan iki bertauhid to yi. Lho nggih ta ya. Merga irungku iku irung kucing. Ambu wae. Alhamdulillah di Kabupaten Mojokerto ketua MUI-nya hatinya bertauhid. Buat ahyanan iku liyudzakiroka krana arai ngelingake ka ing sira bi'adomatin ni'ami kelawan agunge pira-pira anugrahe Allah allati ni'am an'ama kang aweh nikmat sapa Allahu Gusti Allah alaika ing atase sira biha kelawan allati. Ngeten, ketika hati jenengan gelap dan menyadari bahwasanya sebab kita itu hati gelap dikarenakan bermaksiat ini, maksud Allah memberikan pengertian itu supaya jenengan ngerteni yen anugerah itu datangnya dari Allah, supaya mboten mujo menyang makhluk. Ngoten lho. Walaupun setelahnya kejadian itu olehnya kita tahu bahwasanya ini yang menjadikan gelapnya hatiku sehingga aku nggak bisa menyaksikan wujudnya Allah di tengah-tengah aku mangku purel. Itu sudah anugerah dari Allah. Sing maksud anugerah itu apa? Jenengan ikut terus disuruh melatih berzikir. Ngoten lho niki. Wis ta Pak Bu, percaya gak percaya, nek ati sampean niku sudah terlatih setiap saat dan waktu, masih tah jenengan mangku purel, gak krasa purele. Gak krasa purele. Krasa apa? Krasa nikmat ketemu Allah. Terus ana sing takon, Gus, wong kula son, kula niki nek pas mangku purel niku beh nikmat kula ketemu Allah iku luwih gampang daripada mangku bojo kula dhewe. Ana pitakon ngono. Waduh, iki syariate kan tabrakan to, Pak? Tabrakan. Wis mbau gak iso jawab. Ya wis ben Allah dhewe sing jawab. Jawabane ngene Gusti Allah itu. Aktivitas apapun yang Anda lakukan, tatkala hatimu betul-betul sirna keakuan dirimu, maka inilah yang dimaksud di dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hatimu di posisi takwa ingunggu Allah, ini perbuatan yang Allah terima. Tapi secara syariat tetap itu salah. Tetap salah. Padahal ketika kita bertemu Allah itu lebih mudah di dalam asli ini loh, lebih mudah di dalam keadaan syariat ikut taat daripada maksiat. Asli ini ngoten. Tapi jikalau itu hanya alasan nafsu tok supaya cegak disalahno, berarti Anda mencari kebenaran, pembenaran diri. Cuman pertanyaannya, apakah hati betul-betul fana apa enggak? Kalau iya,
Jangankan Allah yang menjawab, saya berani jawab. Rapopo wis nguniku diviralno arek sing YouTuber ditawuli sing gede mangku pur terus Guson rapopo kelakuane arek-arek sing golek perhatian iki lho ben dibuka to. Kadang-kadang kula ngene ya gregeten delok ya. Kemarin waktu sholat sing tak sampekno niki lho. Sholat itu hukumnya wajib kok lakon. Tapi ketika melakukan wajib kok tinggal. Dipotong, Pak. Beh. Guson telah menyatakan enggak apa-apa meninggalkan. Waduh, jok baleni maneh. Nek kok baleni maneh kok potong tak laporno, Google tak kongkon backlist awakmu ya. Ayo. Balenono maneh. Nggawe judul sing aneh-aneh tak backlist kuwi. Temenan. Dari pihak kami yang membawa izin resmi, Pak, dari Google diberi kewenangan jikalau tidak sesuai kontennya itu alias motong-motong dipunya hak untuk memberikan somasi. Nah dari arah situlah nanti banyak youtuber gulung tikar mengke. Ayo terus no, aku ngiling notok iki. Resikone napa? Umat ini lo mumet salah paham. Aku tahu maksudnya Anda itu supaya menarik, lah ngoten toh? Menarik supaya dibuka ngoten. Kuwi ben oleh tambahan pulsa, lah ngoten toh. Nah, sini kula paham, tapi yo kuwi harus punya batas lah, punya batas. Jangan menjadikan umat iki tambah gaduh, bingung dan tidak mendapatkan kefahaman yang sebenarnya. Ngoten pun asyarhu utawi sarai iku kotakunu temen-temen terkadang ono apa al maasi piro-piro perkara maksiat wadzunubu lan piro-piro dosa as-syar'iyatu kang bangsa syariat jasad iku maksude iku sababan dadi sebab fi dzulmati basirati qalbika ing dalem petenge peningal ati sira anillahi saking penyaksian pada Allah. Terkadang perkara maksiat, terkadang lho niki berarti lawan terkadang berarti tidak. Makanya kot apabila masuk di dalam fi'il mudhari itu tidak bimakna teman-teman, akan tetapi bimakna terkadang. Ngaten. Terkadang hati kita gelap iku disebabkan secara syariat jasad kita ngelampai melakukan maksiat atau dosa-dosa. Syariat dulu. Artinya hati kita tidak bisa melihat, menyaksikan bahwasanya di balik maasi, di balik dzunub ada sang penggerak. Akhirnya dadi apa? Nafsu syahwat. Iki biasanya golongan kita yang masih ada di alias golongan hati yang belum ada nur tauhid, belum ada. Ibarat frekuensi, belum ada frekuensi FM, belum ada. Dulu Pak kita seperti itu. Kadang-kadang sudah ada cuman
potensone dalam keadaan off yo ra iso nyekseni bahwasannya segala dibalik maasi dan dzunub itu ada sang penggerak yaitu Allah. Nggak iso, hati nggak bisa menyaksikan karena hati kita kedorong dengan syahwat, keinginan untuk merasakan apa sih anget iki, diterus-terus nolak, mengkos sampean. Terus apa? Goleki kamar. Nek diterus terus no, endingnya itu gitu. Untuk apa? Meluapkan semua keinginan. Tapi engko nek wis keinginan selesai, baru sampean dobol iki mangko dibujuki iblis rek bareng ngoten. Sadar. Ingat, orang baik itu dikatakan orang baik itu bukan belum tentu tidak pernah berbuat salah. Dikatakan orang baik di mata Allah ketika melakukan kesalahan dia bertaubat. Contohnya nggih Nabi Adam setelah makan buah khuldi, Nabi Adam purun nerima wahyu, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin, nerima wahyu. Hati kita habis berbuat dolim pada Allah dengan bentuk ngikuti kepentingan nafsu, sudah nyadari sekarang untuk tidak berbuat lagi. Kita benahi. Won. Dalika utai mengkunu ma'asi wadunub iku liyatadzakaro krono arae apa supaya eling sira apa qalbuka ati ira. Gak apa-apa faile double. Eling adzamati amillahi ing agunge nikmate Allah. Jadi jenengan disadarno itu karena anugerah Allah. Akhirnya jenengan tidak mau melakukan lagi ati untuk menyekutukan Allah. Likaila tak tamidah sing nomor loro supaya krono arai ora apa nyandar sira bersandar illa Allahi kejaba mung dateng Allah wahdahu khali sawijine Allah. Lho jenengan diweni anugerah sakwise maksiat dengan bentuk nyadari bahwasannya apa yang kita terima itu sumbere sangka Allah iku semata-mata supaya jenengan kali kula biar tidak bersandar hati ini kecuali hanya dateng Gusti Allah. Habis mangkupural akhir ya Allah, alhamdulillah matur suwun Gusti Allah. Nyadari, sadar, nyekseni, wis diwene anugerah, sadare ati kalau iku mau. Hati awak dikedorong nafsu akhirnya jadi hati gelap, nyadari loh, akhirnya Allah kasih anugerah itu loh. Niki yang perlu salik ketahui. Wis, apakah keterangan hanya di situ? Ndak. Qad yakunu terkadang ono opo al amalu amaliyah as-solihu opo amalu siji amal as-solihu kang bagus wa ta'atu lan ta'at miturut fidzahiri ing dalem syariat. Terkadang juga Bapak Ibu amaliyah dohir jasmaliyah kang bagus, contohnya sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, pokoknya yang bagus miturut syariat iku sababan, dadi sebab
Boten wonten teng mriku. Boten enten, boten ketulis. Lah niki mula tak tulis. Iku sababan dadi sebabe li isdiyadi hijabil qalbi, dadi tambahi tutupe ati. Lah manglak maksiat toh, sekarang taat. Taat itu bisa jadi sebagai sebab tutupe atimu nang Gusti Allah. Wis. Ojo protes sih awakmu. Lisik tason mangku purel iku atiku peteng. Lah aku salat kok atiku peteng iki piye to? Ngene. Ojo muring-muring dhisik. Dadi tutup anillahi saking Allah. Ati ketutup laku taat. Akhirnya hati tidak bisa nyekseni sejatine Allah. Wis wahadalan utawi iki iku yuwaqifu. Wahada utawi iki makola masalah taat iku yuwaqifu nyocoki apa hada qaulallahi ing dawuhe Gusti Allah fi suratil al-an'am ing dalam surat Al-An'am al-ayatat tasi'ata was-sab'ina. Iki Quran ing ayat 79. Mboten enten nggih ning mriku. Mboten enten dengene sarai hikam mboten wonten. Nggih kula tambahi. Terkadang laku amaliyah secara fisik taat itu bisa menjadikan terhalangnya hatimu terhadap Allah. Lho kok iso son? Prosesnya bagaimana? Gini. Ini khusus bagi hati yang belum ada sinyal nur tauhid loh Pak. Berarti kita tarik ke belakang zaman di mana kita dulu masih menolak tauhid. Siapapun Anda, siapapun kita, alimo kaya apa ilmu dohir sampean kali kula, justru malah menutupi hatimu terhadap Allah. Contoh sholat sekarang. Berhubung di dalam hati kita tidak ada yang namanya nur tauhid. Apa yang Anda hadap? Apa yang Anda tawajui? Apa yang Anda ingat? Embel lah nek wujude Allah, telek ah. Embel telek padha mawon. Gak mungkin. Hati kita akan teringat kepada urusan-urusan dunia. Hati kita akan ditekan oleh nafsu untuk ingat selain Allah. Dumeh kuwi duwe santri ribuan. Bacaanmu kitab iku alime notok, hadise notok, Qur'ane fasih. Terus Anda berani mengatakan ngadep Allah son aku son, telek ah. Konangan mergae irunge saya iku irung kucing. Nek ambu iwak asin mesti mengatakan asin. Sing digoreng iku lho Pak, iwak asin ya mesti ambu iwak asin. Gak mungkin jenengan goreng iwak asin. Iki dendenge sapa ya? Mboten mungkin, mesti baunya ikan asin. Rasa iki gak iso dibujuk Pak. Mboten saged mbujuk. Rasa iku ihsan. Mboten saged mbujuk, mboten saged. Nek jenengan bujuk itu kan mencari pembenaran, menutupi kesalahan diri kita. Asine ngoten. Jadi orang yang bisa sampai Allah itu bisa menyaksikan sejatine Allah, berarti tidak harus alim ya, mboten. Tidak harus bisa baca Quran, mboten. Tidak harus hafal hadis, tidak.
Pokoknya Anda itu sudah paham sirul asror, klik pun gampang toh ya. Gampang ya, iki sing dimaksud Kanjeng Nabi utlubul ilma. Carilah satu ilmu, walau keadaannya walau bisin, walaupun di negeri Cina ya niki ilmu siji niki. Di dalam induknya ilmu macam-macam wakeh keterangan. Induke wis kecekel pena, makanya jeneng kepingin ngarepno si doi yo bapak ambek mboke ide ono. Kenek wis ta. Kenek mboke pi ono, pake pi ono. Wis. Masalahe anake dalam genggaman pak lan embok. Lha kenek moro lulut ngono iku. Pun. Lah nalarnya prosesnya gimana kok itu laku taat secara syariat nutupi saya dengan Allah. Ini berhubung hati sampean kali kula belum ada nur tauhid. Mesti siapapun kita akan mengakui ini perbuatan kita. Iku mesti Pak. Gak ada ketika melakukan hati itu beriman dalam diri kita ada yang menggerakkan kita Allah, enggak ada. Mesti selalu kuat muncul sifat basaria, pengakuan diri kalau kita yang melakukan. Duh, ini kalau dibiarkan ujung-ujungnya hati kita ingin dipuja orang, ingin diwahkan orang, ingin dianggap orang yang bagus, dan seterusnya. Loh, inilah maksud saya, laku taat itu tidak ada jaminan hati untuk bisa sampai pada Allah jikalau dalam hati belum ada nur tauhid. Ya nyuwun sewu lah, tadi saya katakan analoginya towernya FM, radioku AM, mau metak gawa lek sampak petal putus sing jenenge potensu, mboten ketemu. Enggak ketemu. Jarene ana siaran badminton niki apa iki? Apa frekuensine? FM. Kok gak iso, Pak. Mboten saged karena tidak ada sinyal atau frekuensi yang sama. Mboten saged. Pun. Mana wujudnya ayat yang nyocoki ambek dawuh niku wau masalah taat 79 ngeten, tak tulis ben lebih cetha. Ini wajah tu, tapi hati sampean tidak terhadap wajia, langsung mencolot nang sipate wajia niki kan nang wajia ya ta. Wajia iki wujude Allah. Tapi hati kita tidak terhadap wujudnya, tapi sifatnya berupa apa? Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Niki isine langit lan bumi. Madhepe atine awak dhewe, tawajuhnya tidak terhadap wujudnya, tapi sifatnya. Sifat apa? Wujude Allah iku ndadekno isine langit lan bumi. Isine langit termasuk ganjaran, isine langit termasuk surga. Lah isine bumi anak bojo dunya, bro. Wis ta, Allahu Akbar, mesti larinya di situ. Ya iki yang menutupi hati sampean kali kula sehingga tidak bisa untuk menyaksikan, bersaksi terhadap Allah. Padahal wis balak-balik diilingno lewat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Padahal waktu arep salat diwaca asyhadu alla ilaha illallah. Nabi ning lesan tok. Gak bekas ning jerone dodok karena nur tauhid tidak ada. Ini Pak persoalannya.
Dadi wong salat iku belum mesti bener ya son. Tak jawab ae kanthi tegas, yo, manakala hatinya tidak ada nur tauhid. Ingat, segala bentuk amaliyah apapun itu tidak akan bisa manfaati terhadap dirimu jikalau tidak ada ruhnya. Sedangkan ruhnya amal adalah ikhlas, sementara ikhlas itu tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Tuh di sini. Dalam makalah lain yang sudah kita bahas tentang masalah amal, iku laksana seperti patung yang tidak bermanfaat. Suwarun ko imatun, patung yang enggak bisa manfaat karena enggak ada nyawanya. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Sementara ruhnya patung, ruhnya amal adalah ikhlas. Lah, dengan cara ikhlas itu loh anugerah Allah teko akhirnya wajah tu bisa wajib iya lho ngaten. Berarti anane jenengan bisa kewajia itu anugrahi Gusti Allah disebabkan nur tauhid sudah di dalam hati. Kalau jenengan kali kula masih menghadap terhadap sifatnya Allah yang wujudnya isi langit lan bumi, apa terusnya ayatnya? Wa ana minal musyrikin. Manafi yang ada di dalam Al-Quran tidak ada. Wa ma ana minal musyrikin itu untuk mereka yang betul-betul tawajuhnya, robitohnya terhadap wajhiyah, bukan makhluk. Makanya saya sangat melihat kondisi di tengah masyarakat. Nyun sewu, kebanyakan kita yang masih di thariqah, tawajuh sampean, robitoh sampean lah kebanyakan nang makhluk. Ini yang harus kami luruskan. Gak iso sampai niki nek tawajuh nang makhluk dengan alasan wasilah bin sampai Rasulullah mboten saged jenengan iki datang Allah mboten saged. Jenengan harus mempunyai frekuensi khusus, wasilah khusus, tawajuh khusus. Siapa Allah? Gak jauh ning awakmu dhewe. Lapamu iku masang gambar putune klason niku. Oleh apa awakmu? Mboten oleh apa-apa. Hanya sekedar eling tok. Yang paling bahaya itu nanti hatimu itu bergantung pada makhluk. Iki yang Rasulullah khawatirkan. Jangan-jangan gurumu lho ning awakmu dhewe. Setiap saat dan waktu jenengan dilayani paling setia. Jenengan tilem, ditunggoni jenengan sakit, ditunggoni. Jenengan aktivitas apapun ditunggoni. Klasona ketok purel noleh. Lali sampean wis. Lapo wamu guru klason niku. Makanya ilmu sejati itu ngkei statement carilah guru sejati lah ngerti ta? Nek wis ketemu itulah sejati nih gur sinten malih kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku lho gak jauh dateng jenengan. Ngomongin ning pojokan. Kaitan proses yo nang makhluk to son. Nek jenengan ngomong proses tak maklumi, tapi kok terus menerus sampean. Wong goreng iwak tahu, iwak tempe nek sampean goreng terus ya gosong. Memang prosesnya ada, tapi kan ya ada selesainya. Digoreng terus ya gosong cak ngoten. Ya gosong. Ngoten. Maksud kula Pak nyuwun sewu, apapun pekerjaan jasad sampeyan iki baik taat lebih-lebih maksiat. Belajar ati nyambung no menyang urip.
nanti ada penjelasan 4 makhluk yang dihadapkan salik. Siji balak, loro nikmat, telu taat, papat maksi secara syar'i. Kabeh iki makhluk. Kalau hatimu iku condong nyekseni niki ne makhluke, berarti disebut hati yang buta kepada Allah. Tapi jikalau hati sampai nyekseni siapa di balik papat tiki, mohon maaf, itulah yang disebut hati yang terang benderang. Sebab tekone maksiat miturut tauhid tidak ada rencana. Moro tekakno, nggak ada rencana manusia, nggak ada. Ikut tondo-tondo nih kalau jenengan kali kula dihadapno maksiat karena Allah. Neni nyun sewu. Jenengan sing penting apa? Ngecoki wasilah jenengan. Wasilah iku sambungane roh langsung dateng urip sing ana awak sampean atau di luar diri jenengan, yaiku dzikir. Pun nek iki sampean gecoki terus mesti Gusti Allah njogo memaksumkan jenengan untuk hati tidak menyaksikan papate tapi menyaksikan ketunggalan di dalam 4. Ngoten niki. Dadi umpama jenengan salat ya inni wajjahtu wajhiya. Jenengan maksiat, oke ini wajjahtu wajhiya. Lho iya. Lho perlu ngene iki dites. Iya toh, dites. Tapi saya katakan nggak ada rencana. Mesti kok dihadapno Allah pasti Pak. Nyuwun sewu lho. Sampeyan tak kandhani tok ae. Penyanyi ku wau lengane ketok untuk gini. Wah, kabuning. Wau kan pembukaan KDMP ya toh. KDMP geleresan sumber debu oleh karena ditengarai strategis, akhirnya pihak Kodim, pihak kabupaten, pihak Polres di situ dikunjungi oleh orang-orang yang mungkin orang lain menganggap iku wong penting. Nek bagi saya wong sing penting iku wong sing njaga dzikir atine nang Gusti Allah. Lah kok wae kono teko kidul Pak, mlakune wekmu wekku. Aku ngene. Loh. Padahal saya tidak menginstruksikan untuk apa ngundang penyanyi. Sore-sore moro-moro staf saya niki ada permintaan elektron ini. Ya wis diapakno. Wis. Dadi lengene sak menten, mboten enten lengene niki adi. Mboten kelambi di kawuning wonge. Lho sampe tak critani tok ae, tak critani tok. Lah ngono iku kula noleh. Lah terus MC niruh nek kula noleh. Kula disebut nama kula. Request lagu mboten ngeten kula. Tapi asin ning jero dodo aku asin kepingin menyanyi jejer. Tapi mboten angsal mek noleh tok mak slenget mek ngoten tok. Nggih. Pun tak ceritani tok mawon. Lah kaya ngono iku nek miturut syariat kan maksiat to, Pak. Walaupun hanya mata. Maksiat. Loh, seperti itu mana kita sangka. Wong kita noleh mak slenget ngoten tok. Lah kula mbengeten slenget iki teko ndi yo ngono. Oh teko Gusti Allah. Lha iku nek diterusno mboten slenget tok anget engko sesuwe. Nek diterusno wong ana nggo umum ya gak mungkin lah Pak. Ngoten lho. Pun sing penting ngeten lho jenengan, dihadapkan apapun oleh Allah ya. Baik taat, maksiat, bala, nikmat, jatuhkanlah hatimu wajiannya. Makanya jenengan diizini Allah membawa sirul asr itu ada di situ.
netral no sedaya niku wau. Orang lain urusan nggak perlu tahu. Sing penting hati jenengan yang tahu. Kesimpulane ngenten dulur. Sedaya apa ketika hati jenengan saged eling nang Allah iku sebab anugrahe Allah. Ojo sebab karena kelason sing membimbing aku ilmu nih, ojo buangen niku wis. Iku buangen. Tekune aku iki mangkholwat buangen wis iku. Mek situk tok sampean iki. Sedaya krana keakuane Allah. Wis dengan cara inilah yang harus salik ketahui supaya ketika saat salik beraktivitas ngadepi petang perkara betul-betul hatinya itu wajhiyah. Sopo sing hatinya sudah wajhiyah, inilah Pak yang dimaksud ibadah yang Allah terima mekaten.